Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali ke SMK Negeri 8 Malang bersama kegiatan tahunan yang kita laksanakan LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan di SMK Negeri 8 Malang. Di masa pandemi COVID ini, LDKS tetap kami laksanakan walaupun harus dilaksanakan secara online. Anak-anak, kami harap kalian mendapat banyak ilmu dari apa yang akan saya sampaikan pada saat ini, supaya kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa kini dan yang akan datang. Berikut akan saya sampaikan paparan mengenai LDKS. LDKS di SMK Negeri 8 Malang tahun pelajaran 2020-2021. Kita lihat di sini. Apakah LDKS? Pengertian dari LDKS kami jabarkan menjadi dua. Yang pertama adalah dalam LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa diberi pembekalan dan pemahaman mereka mengenai konsep berorganisasi. Yang kedua adalah meningkatkan sumber daya dari siswa yang mengikuti LDKS dan yang akan bisa dikembangkan ke teman-teman sebayanya untuk memahami tentang konsep-konsep dasar suatu organisasi. Biasanya LDKS kami laksanakan dengan dua versi. Yang pertama adalah LDKS fisik, yang kedua adalah LDKS mental. Untuk saat ini LDKS fisik tidak kami laksanakan karena kita tidak bisa ketemu, jadi kita hanya melaksanakan LDKS mental. LDKS fisik contohnya adalah kita melaksanakan outbound, permainan di situ menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa solidaritas, rasa kepemimpinan, bagaimana cara memimpin, game-game yang dimunculkan di situ mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan sosial dan bagaimana kita memimpin. Kemudian di sini LDKS mental adalah pembekalan kepada para siswa bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana cara mengelola organisasi tersebut. Oke. Selanjutnya, tujuan dari LDKS sebagai sarana pelatihan keorganisasian kepada siswa. Yang pertama, satu, melatih dasar kepemimpinan. Bagaimanakah nanti kalian menjadi seorang pemimpin? Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang struktur organisasi. Banyak dari kalian yang terlibat dalam suatu organisasi, tapi kalian juga harus memahami struktur organisasi itu seperti apa. Misalnya di sekolah. Di sekolah top manajemen adalah kepala sekolah. Berikutnya adalah wakasis, berikutnya adalah pembina ekstrakurikuler. Ini kalau susunan di kesiswaan. Nah, seperti itu. Kalian pada waktu memunculkan suatu proposal, lengannya kemana dulu? Misalnya anak yang mengikuti ekstrakurikuler PA, dia mau mengajukan proposal, mengajukannya kemana dulu? Yang pertama ke pembinanya, yang kedua pembina ke pokjanya dari ekstrakurikuler atau penanggung jawab ekstrakurikuler. Selanjutnya penanggung jawab ekstrakurikuler mengajukan ke bapak kesiswaan dan dilanjutkan ke bapak kepala sekolah. Ini adalah susunan dari pengetahuan tentang struktur organisasi. Selanjutnya, alur proses dalam berorganisasi. Itu tadi salah satu diantaranya adalah saya sebutkan adalah alurnya. Yang terakhir, tata cara pembuatan proposal. Setiap sekolah mempunyai konsep dasar pembuatan proposal. Jadi proposal itu tidak bermacam-macam, tapi ada basicnya. Kalau kemudian ditambahi dengan kegiatannya apa, misalnya kegiatannya ada 17-an, ada kelas meeting, kemudian ada pensi, pasti ada bervariasinya, tapi basic dasar dari proposal itu ada. Yang selanjutnya, fungsi dari LDKS itu sendiri. Fungsi dari LDKS satu, koordinasi kegiatan yang sejalan dengan tujuan. Jadi misalnya di sini ada kegiatannya adalah 17-an. Kita harus mempunyai tujuan yang pasti. Tujuannya untuk apa? Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, menumbuhkan rasa patriotisme kepada seluruh siswa. Itu adalah tujuan, salah satu contohnya. Kemudian misalnya pentas seni di sekolah, tujuannya untuk apa? Nah, seperti itu. Mengapresiasi kreativitas seni dari siswa dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Oke. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar. Di SMK Negeri 8 ini kita memiliki 18 ekstrakurikuler plus Indo organisasi adalah OSIS. Dan di sini kalian kan punya Indo masing-masing. Bagaimana caranya berorganisasi antara satu Indo
organisasi dengan satu organisasi yang lain. Ini adalah interaksi dengan luar dari badan kalian masing-masing. Setelah itu mau membuat event yang besar, contohnya membuat pensi, kan tidak cukup dengan biaya yang ada di sekolah. Jadi kalian bisa mencari sponsor di luar. Nah, itu maksudnya adalah mampu beradaptasi dengan dunia luar. Yang ketiga, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Organisasi pasti ada pimpinan, wakil, sekretaris, bendahara, anggota. Seluruh komponen berperan dalam suatu kegiatan. Itulah fungsinya dari suatu organisasi. Itulah fungsinya kenapa kita membuat LDKS. Kalian bisa menjadi memimpin, bagaimana mengayomi anggotanya, bagaimana bekerja di dalam suatu organisasi. Oke, next. Yang poin di sini adalah saat ini di sini kepemimpinan di era milenial. Kalian semua adalah generasi milenial. Nah, lihat di sini doa ibu. Ini singkatan dari, kita lihat. Nah, di sini kalian harus tahu 6 karakter seorang pemimpin. Dengan kami singkat dengan doa ibu. Saat ini manusia itu dituntut dengan maraknya teknologi. Teknologi itu sangat canggih. Jadi jangan mau bersikap malas, egois, manja. Jangan bersikap seperti itu. Sebagai seorang calon pemimpin, kalian harus mampu mereduce hal-hal negatif yang mindsetnya muncul seperti itu. Duh, anak ini malas. Aduh, anak ini terbiasa dengan fasilitas. Itu harus kita reduce sebagai seorang calon pemimpin dengan memiliki 6 karakter yang kita singkat dengan DOAIBU. Doa ibu. Yang pertama, singkatannya di sini, digital mindset, observer, agile, inclusive, break to be different, kemudian unbeatable. Satu-satu kita ukur. Di sini yang pertama adalah digital mindset. Kalian sudah paham betul lah digital mindset. Komunikasi itu sudah tidak ada sekat saat ini. Misalnya kalian masih tidur jam 8 masih tidur, tapi harus ada tugas yang sudah dikerjakan, tetap bisa mengerjakan karena sekarang itu semuanya serba digitalize, serba tersentuh dengan tangan semuanya. Ujung jari itu sudah bisa menyebar kemana-mana ke seluruh dunia, bisa kalian sentuh dengan satu ujung jari. Pemimpin di era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Contohnya, misalnya kalian seorang pemimpin suatu organisasi. Misalnya kalian seorang pemimpin, misalnya ekskul BDI atau ekskul robotik. Aku mau rapat sama teman-teman, misalnya seperti itu. Oke, tinggal grupnya membuat grup di WA. Oh iya, ini grupnya robotik, ini grupnya PA, ini grupnya pramuka. Klik, kita membuat grup rapat buat Gmail, Zoom, dan lain sebagainya. Itu adalah millennial leader yang saat ini. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat. Oke, next. Yang kedua, observer and active listener. Yang dimaksud observer di sini, kalian sering mencari info, sering menggali pengetahuan yang terbaru saat ini. Ciri khas pemimpin milenial, ingin tahunya tinggi, pengetahuannya tinggi, rasa pedulinya tinggi. Di sini adalah maksudnya adalah pendengar yang aktif. Bagaimana organisasi, bagaimana anggota di dalam organisasi tersebut mau menyampaikan informasi dan inspirasinya. Dengan cara apa? Saat ini semuanya serba mudah. Dengan cara apa? IG kalian sudah punya semua, pet sudah punya, WA sudah punya, Telegram sudah punya, share saja semuanya. Misalnya WA terbatas sekian, Telegram tidak terbatas. Misalnya kalian mengadakan Gmail terbatas waktu, Zoom terbatas waktu, tapi orangnya tidak terbatas. Nah, seperti itu. Itu bisa kalian gunakan sebagai media sosial untuk berinteraksi. Next, yang ketiga. Nah, ini yang sangat penting. Agile. Agile itu adalah tangkas. Saat ini, jika orang tidak tangkas, jika orang tidak cepat dan gesit,
pasti akan terlewatkan dengan yang lainnya. Ciri-ciri orang yang agil atau ciri-ciri seorang pemimpin yang agil itu satu, kreatif dan inovatif. Jadi melihat sesuatu, misalnya kalian melihat hari ini masa pandemi COVID, aduh nggak mungkin deh ada event. Itu namanya kalian hidup di dalam box, terkubur. Kalian harus berpikir out of the box. Oh iya, saya bisa deh mengadain LDKS. Caranya bagaimana? Daring dong, seperti itu. Ilmunya tetap tersampaikan. Jadi tidak terbatas dengan kalian harus berada di rumah. Kalau misalnya LDKS itu harus tertib, bajunya harus rapi, rambutnya terpotong rapi. Oke, posisi daring, rambut rapi, berseragam, di depan laptop, di depan Gmail akan tetap terlaksana bersama-sama. Kemudian yang kedua, kepercayaan, keterlibatan, sama kolaborasi. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Ucapan seseorang itu harus sesuai dengan tindakannya. Kemudian dia juga bisa berkolaborasi. Seorang pemimpin jangan hanya bisa memerintah, tapi juga harus bisa berkolaborasi dengan para anggotanya. Next, yang ketiga adalah memiliki kemampuan memimpin di semua level. Maksudnya seperti ini, jika kalian mampu memimpin di semua level, ini adalah jejak kalian untuk kedepannya. Satu contoh, saat ini kalian memimpin satu induk organisasi kecil di sekolah. Misalnya, di sini ada BDI misalnya. Satu organisasi BDI ini suatu organisasi dianggap kecil saja, PA dianggap kecil karena dalam lingkungan dalam rumah SMK Negeri 8 Malang yang di sini. Kemudian kalian bisa memimpin yang kecil. Suatu saat kalian bisa memimpin organisasi yang lebih besar. Di masa yang akan datang bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi menteri, bahkan bisa jadi seorang presiden. Nah, untuk level di sini memimpin semua level. Misalnya untuk berkoordinasi, misalnya anak satu menjadi ketua kegiatan, dia menjadi ketua peringatan Idul Adha. Saat ini mengajukan proposal. Setelah mengajukan proposal, dia maju ke pembinanya. Setelah maju ke pembinanya, dia maju ke pokjanya ekstrakurikuler, dilanjutkan ke wakasis, dilanjutkan ke kepala sekolah. Dia mampu berinteraksi dengan pemimpin dari level yang paling rendah, yang tinggi, dan yang paling top management. Seperti itu. Yang selanjutnya, kemampuan untuk belajar. Belajar tidak mengenal usia. Baik kalian siswa maupun bapak ibu guru, bahkan Bu Yuni pun tetap akan selalu belajar untuk mendapatkan apa yang terbaik. Karena jika seperti saya atau seperti bapak ibu guru tidak mau belajar, pasti akan ketinggalan dengan kalian. Karena secara teknologi kalian akan lebih mampu daripada kami. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, inklusif. Inklusif itu maksudnya termasuk. Termasuk adalah masuk di dalam organisasi tersebut. Jadi begini, cara pandang antara individu yang semakin kompleks untuk saat ini. Jadi pemimpin harus mampu mencapai tujuannya organisasi ini mau kemana. Jadi seorang pemimpin itu seperti yang tertulis di sini. Pemimpin itu jangan sebagai bos, tapi sebagai leader. Kalau sebagai leader, dia bisa memimpin teman-temannya, bisa memberi contoh teman-temannya, dan juga bisa merangkul teman-temannya sebagai sahabat. Itu adalah sifat dari inklusif. Yang kelima adalah brave to be different. Ini semboyan yang paling sangat kami sukai. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Berbeda yang mempunyai tujuan pasti. Jadi misalnya SMK 8 itu kepinginnya selalu menang di lomba A misalnya. Jadi kami mempunyai keyakinan untuk menang di lomba tersebut. Ibaratnya, saya selalu punya keyakinan setiap mengadakan pensi, anak-anak selalu sukses. Pensi akan terlaksana dengan aman, terkendali, dan tanpa kekurangan biaya. Semua warga sekolah bisa menikmati. Nah, itu adalah brave to be different. Coba deh kalian lihat seberapa besar, seberapa kuat kemampuan seorang ketua
meyakini bahwa event tersebut akan terlaksana. Nah, kalian harus punya itu. Berbeda itu boleh, asal punya perencanaan dan tujuan yang jelas. Ini yang harus dipastikan. Jadi, karena semua orang itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi misalnya kamu mempunyai suatu event, tidak bisa ketuanya misalnya dari organisasi A, tidak bisa dia hanya menerima masukan dari temannya yang dari organisasi A, tidak bisa, harus bisa menerima masukan dari berbagai organisasi. Karena 18 ekskul itu tidak sedikit. Jadi akan bervariasi pula event yang akan terselenggara. Nah, yang keenam adalah unbeatable. Unbeatable ini adalah pantang menyerah. Mindset pantang menyerah itu sangat diperlukan untuk saat ini. Misalnya, kalian mempunyai event. Ini hari ini ada event, saya mau panjat tebing, panjat tebing dengan sekolah se-Jawa Timur, misalnya seperti itu. Oke, silakan ajukan proposal. Mengajukan proposal 1 kali salah, 2 kali salah, 3 kali salah, sampai 7 kali. Baru betul. Itu namanya pantang menyerah. Jangan baru 1 kali mengajukan proposal salah, misalnya penulisan salah, cara menulis anggaran salah, udah deh saya nggak mau mengajukan. Itu namanya gampang menyerah. Untuk saat ini pantang menyerah itu sangat diperlukan. Harus punya positive thinking. Kenapa saya ditolak? Kenapa saya harus revisi? Itu pasti ada yang harus dibetulkan. Tidak mungkin ditolak tanpa sebab. Nah, seperti itu. Positive thinking diperlukan. Kemudian semangat tinggi untuk mencapai goal apa yang diinginkan. Itu adalah ciri-ciri dari seorang pemimpin. Jadi kalian mempunyai DOAIBU seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dipelajari lagi. Oke, itu tadi adalah 6 dari karakter, 6 dari ciri-ciri calon pemimpin yang handal. Seorang pemimpin tidak lepas dari doa seorang ibu, karena doa seorang ibu akan mengiring jalan kalian untuk mencapai tujuan apa yang ingin kalian cita-citakan. Berikut ada beberapa kata-kata bijak dari para pakar, seperti yang pertama, setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, kemampuan menjadi seorang pemimpin. Kalian bisa menjadi seorang pemimpin, tidak harus hari ini, bisa jadi besok, lusa, ataupun akan datang. Yang kedua, seorang pemimpin adalah seorang yang tahu kemana dia akan pergi dan bangkit. Jadi seorang pemimpin tidak boleh mudah menyerah. Sekali jatuh, dia harus bangkit. 2 kali jatuh, harus tetap bangkit dan bangkit lagi. Yang ketiga, keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan anggotanya yang mereka pimpin. Jika suatu organisasi, anggotanya atau timnya merasa nyaman dengan pimpinannya, itu adalah tolok ukur dari kemampuan bagaimana seorang pemimpin memimpin. Dan yang terakhir, orang-orang bertanya perbedaan antara pemimpin dan bos. Pemimpin memimpin dan bos mengendalikan. Tinggal kembali ke kalian. Kalian kepingin menjadi seorang pemimpin atau kepingin menjadi seorang bos. Dan Bu Yuni yakin kalian adalah calon-calon pemimpin yang hebat. Demikian adalah presentasi kami untuk LDKS periode 2020-2021. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan, dan Bu Yuni yakin kalian bisa melaksanakan dengan tepat waktu. Karena SMK 8 adalah SMK yang brave to be different, dan SMK yang berusaha untuk menjadi yang lebih unggul dari yang lainnya. Salam dari kami, SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.